Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sasikirana dengan NIM 2200024349. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas soal sengketa larangan ekspor dan hilirisasi nikel antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada tahun 2020. Pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah dan mewajibkan seluruh nikel diekspor dalam bentuk olahan atau melalui hilirisasi di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan nilai tambah ekspor, yang kedua mendorong investasi smelter, yang ketiga mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik nasional. Namun, kebijakan ini dianggap oleh Uni Eropa merugikan industri baja dan baterai mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel mentah dari Indonesia. Pada kronologi masalahnya, yang pertama, pengajuan gugatan oleh Uni Eropa, yaitu Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2021 serta mereka menilai kebijakan Indonesia melanggar prinsip perdagangan bebas, khususnya pasal 11 ayat 1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor. Kemudian Uni Eropa berargumen bahwa Uni Eropa menyatakan larangan ekspor ini membatasi akses mereka terhadap bahan baku penting dan mengganggu rantai pasok industri baja serta baterai di Eropa. Mereka juga menilai kebijakan Indonesia ini diskriminatif dan tidak sesuai dengan komitmen Indonesia di WTO. Kemudian Indonesia juga beralasan kebijakan ini untuk mendukung pembangunan nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia mengacu pada hak negara berkembang untuk membangun industrinya sendiri dan mengelola sumber daya alam secara berdaulat. Pada proses penyelesaian sengketa ini di WTO, panel sengketa dibentuk untuk menilai apakah kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO. Kemudian panel meneliti dokumen, mendengar argumen kedua pihak, dan melakukan analisis hukum terhadap peraturan Indonesia. Seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini diputuskan oleh WTO pada November 2022, yaitu panel WTO memutuskan Indonesia bersalah karena kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel dinilai melanggar aturan WTO dan tentang pembatasan ekspor. Indonesia juga dinyatakan telah melanggar komitmen non-discriminatory trade and pembatasan kuantitatif ekspor. Kemudian Indonesia menanggapi dan mengajukan beberapa langkah untuk penyelesaian sengketa ini. Yang pertama, Indonesia resmi mengajukan banding atas putusan tersebut pada Desember 2022. Kemudian pemerintah juga menegaskan tetap akan mempertahankan kebijakan hilirisasi demi kepentingan nasional dan pembangunan industri. Kemudian selama proses banding, kebijakan larangan ekspor nikel masih tetap berjalan karena belum ada keputusan final yang mengikat. Kemudian kita berlanjut kepada situasi banding dan dampaknya. Di tahun 2024, proses banding di WTO mengalami kemacetan karena Badan Banding WTO tidak berfungsi akibat penolakan Amerika Serikat membentuk majelis baru. Akibatnya,
banyak kasus, termasuk banding Indonesia ini, menjadi tertunda dan tidak ada kelanjutannya, serta tidak ada konsekuensi langsung bagi Indonesia. Kemudian Indonesia tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel dan terus menarik investasi smelter di dalam negeri. Hal ini pastinya berdampak positif dan negatif. Yang diantaranya dampak positifnya yaitu meningkatkan nilai tambah ekspor dan devisa negara. Kemudian mendorong pertumbuhan industri hilir seperti baterai dan kendaraan listrik. Kemudian menarik investasi asing untuk pembangunan smelter dan industri pengolahan. Dampak negatifnya yaitu potensi resikonya. Yang pertama ada ketegangan dagang dengan Uni Eropa dan potensi sanksi jika banding ditolak. Kemudian tekanan diplomatik dari negara-negara konsumen nikel lainnya, serta ketidakpastian hukum di tingkat internasional akibat kemacetan banding di WTO. Dalam hal ini kesimpulannya yaitu kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia memperjuangkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam di tengah tekanan perdagangan global. Sengketa ini juga menyoroti tantangan sistem penyelesaian sengketa di WTO yang sedang krisis, sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi perdagangan dan strategi hilirisasi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sekian cukup dari pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.